Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas terkait negara hukum dan hak asasi manusia. Sebelum kita membahas apa itu hak asasi manusia, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui di mana sih posisi hak asasi manusia itu. Apakah kemudian dia itu adalah secara serta-merta melekat atau kemudian ada lembaga khusus yang mempunyai kewenangan untuk menegakkannya. Maka hak asasi manusia itu tidak pernah berdiri sendiri, selalu terkait dengan negara. Maka apa itu negara? Negara itu adalah menurut Albert Darwin suatu wilayah atau daerah tertentu yang didiami oleh suatu bangsa. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Berikutnya adalah menurut Karl Marx, negara adalah alat kekuasaan bagi manusia atau penguasa untuk menindas kelas manusia yang lainnya. Dari situlah kemudian kita bisa memahami apa saja negara itu. Apa definisi dari negara? Bahkan Sunarko sendiri mengatakan bahwasanya negara adalah suatu jenis dari suatu organisasi masyarakat yang mengandung 3 kriteria atau yaitu terdiri dari daerah, warga negara, dan kekuasaan tertentu. Dari 3 kriteria inilah kalau kemudian kita bisa mendefinisikan apa itu negara. Berikutnya adalah bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara sendiri ada yang dinamakan dengan negara republik, apabila kemudian presidennya atau kepala negaranya itu adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya juga presiden. Namun ada juga yang disebut dengan negara monarki, apabila kemudian kepala negaranya itu adalah seorang raja, sedangkan perdana menterinya adalah adanya dibentuk atau dilantik perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ini kalau negara monarki. Negara monarki sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada monarki konstitusional, dalam artian raja atau ratu dibatasi kewenangannya oleh undang-undang. Ini bisa kita contoh lihat di Inggris, Belanda. Ada kemudian yang disebut monarki absolut, di mana kemudian raja memegang semua aspek yang ada dalam suatu negara tersebut. Bisa kita contohkan adalah seperti di Arab Saudi. Dari inilah semua kemudian berawal ada istilah yang namanya negara hukum, yang berawal dari adanya konsep kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah hukum. Berdasarkan konsep ini, maka berkembang yang namanya unsur-unsur dari negara hukum. Pertama adalah adanya jaminan HAM. Inilah yang kemudian akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Berikutnya adalah adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Berikutnya adalah asas legalitas pemerintahan, dan 4 prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak. Negara hukum itu sendiri terbagi menjadi ada negara sebagai penjaga malam atau negara yang berfungsi menciptakan hukum dan melalui hukum ciptaannya diharapkan dapat tercipta keamanan dan ketertiban. Berikutnya ada negara yang disebut welfare state atau negara kesejahteraan, di mana kemudian negara tidak hanya kemudian sebagai penjaga malam tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dalam negara penjaga malam itu negara hanya mengawasi kinerja masyarakatnya. Sepanjang masyarakatnya itu tidak bertentangan dengan hukum, maka negara tidak akan ikut andil di dalamnya. Tapi berbeda halnya dengan negara welfare state atau negara kesejahteraan, di mana kemudian negara mempunyai kewajiban tidak hanya menegakkan aturan, tapi juga bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Inilah yang kemudian dalam teori negara hukum disebut ada negara hukum formal, yaitu negara
sebagai penjaga malam atau Wachtstaat, dan ada negara hukum material yang disebut welfare state. Itu. Berikutnya adalah dalam negara kesejahteraan berkembang pemikiran tentang konstitusionalisme. Misi utama pemikiran ini adalah menghendaki adanya pembatasan kekuasaan. Karena pada masa sebelumnya kekuasaan nampak sangat luas seolah tanpa batas, sehingga pembatasan kekuasaan ini dilakukan melalui hukum yang lebih khusus, yaitu melalui konstitusi. Disinilah kemudian ikhwal munculnya yang namanya hak asasi manusia. Ini pembagian negara hukum, ada negara hukum konsep rule of law, ada konsep Rechtsstaat. Rule of law itu lebih banyak dipraktekkan di negara Inggris, sedangkan konsep Rechtsstaat itu ada di negara Jerman. Pembagian konstitusi. Ada yang konstitusi dalam arti sempit, membedakan konstitusi dengan undang-undang dasar, ada konstitusi dalam arti luas yang berpendapat menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar. Nah, konstitusi sendiri itu apa? Konstitusi sendiri itu menurut Black's Law Dictionary adalah hukum dasar dan organik dari suatu bangsa atau negara dalam menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dari pemerintahnya, juga menjelaskan kekuasaan kedaulatannya serta cara dari pengujiannya. Sedangkan menurut Eric Barron, konstitusi adalah sebuah dokumen tertulis atau teks yang mana secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta lembaga negara lainnya. Ini susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, pembagian dan pembatasan kekuasaan, dan terakhir isi konstitusi secara umum adalah bagaimana mengakui kebebasan beragama rakyatnya. Menurut bagaimana, maka konstitusi atau undang-undang dasar itu lazimnya berisi pertama, adanya dasar mengenai jaminan terhadap HAM dan kewajiban penduduk atau warga negara. Berikutnya adalah dasar susunan atau organisasi negara. Berikutnya dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Dan berikutnya adalah hal-hal yang menyangkut identitas negara seperti bendera, bahasa, nasionalisme, dan lain sebagainya. Ini isi sebuah konstitusi atau undang-undang dasar ini. Dalam pasal 28A disebutkan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Inilah kemudian isi Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian menyangkut hak asasi manusia. Karena apa? HAM itu adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai makhluk hidup. Yang ini tidak bisa dicabut atau dibatasi oleh negara. Apa saja hak-hak itu? Hak untuk berpikir, hak untuk mengembangkan diri. Ini yang tidak bisa dibatasi oleh negara. Karena apa hak berpikir? Hak berpikir adalah hal sesuatu yang abstrak. Nggak bisa kemudian negara itu membatasi warga negaranya untuk tidak berpikir hal-hal yang lain atau berpikir hal-hal yang itu berupa sesuatu yang abstrak. Yang bisa dibatasi oleh negara adalah apabila hak-hak warga negara itu adalah berupa hal-hal yang konkret. Apa saja? Berupa hak untuk memilih dan dipilih. Salah satu contohnya bahwasanya warga negara berhak untuk memilih ketika dia berusia 17 tahun atau sudah menikah. Sedangkan warga negara yang dapat dipilih adalah mereka yang sudah berusia 17 tahun atau kemudian mereka yang mencalonkan diri atau mereka yang sehat jasmani, lahir, dan batin. Atau kemudian ketika negara melakukan pembatasan adalah kepada mantan terpidana korupsi selama 5 tahun mereka tidak berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Ini adalah hak-hak yang tidak dapat dibatasi dan dapat dibatasi oleh negara. Maka kemudian dalam prakteknya HAM itu terbagi menjadi dua, ada yang derogable right dan underogable right. Derogable right itu adalah hak-hak yang bisa dibatasi dan underogable right adalah hak-hak yang tidak dapat dibatasi. Sebagaimana saya kemukakan tadi di awal, sesuatu yang abstrak itu tidak dapat dibatasi, sedangkan sesuatu yang konkret itu dapat dibatasi oleh negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 45
HAM itu dibahas pada pasal 28 dan 29, mulai dari 28A sampai 28J. Dan dalam 28I itu negara, setiap orang berhak bebas dari perlakuan bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Sedangkan pada 28J itu negara membatasi bahwasanya pembatasan keberlakuan HAM itu diatur melalui undang-undang. Apa saja seperti pembatasan tentang penerimaan informasi, bahwa informasi itu ada informasi yang serta-merta, ya kan, ada yang kemudian informasi itu yang harus diakses, dapat diakses oleh publik dan lain sebagainya. Ini adalah pembatasan HAM-nya. Pada pasal 28J, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya apa? Meskipun itu hak dasar, maka dalam keberlakuannya, dalam prakteknya, setiap orang harus menghormati hak-hak orang lain. Tidak bisa mentang-mentang kemudian itu adalah hak milik kita, rumah kita, kemudian kita bakar seenaknya tanpa memperhatikan bahwasanya api yang membakar rumah kita itu bisa juga terbawa angin sehingga membakar rumah tetangga kita. Itu. Ini salah satu contoh dalam pembatasan. Pada pasal 28J ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Sehingga dalam artian apa? Meskipun hak dasar itu tidak dapat dibatasi oleh negara, namun dalam pelaksanaannya, dalam praktik di lapangannya itu dibatasi oleh negara, tidak hanya oleh negara tapi juga oleh hak asasi masyarakat yang lain. Mungkin itu sekilas tentang hak asasi manusia yang bisa saya berikan terkait buku-buku atau hal-hal penunjang yang bisa dibaca oleh mahasiswa itu banyak, baik itu buku-buku tentang hak asasi manusia, buku-buku terkait hukum tata negara, atau kemudian jurnal-jurnal, majalah-majalah terkait penerapan hak asasi manusia baik di dunia maupun di Indonesia. Demikian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.